Terus saya sempat dengar sedikit, katanya Ayumi kemarin ketika paskibraka di istana sempat dimuat di salah satu media Jepang. Iya. Media Jepangnya gimana nih? Ceritain sedikit dong. Podcast BWX Podcast Anywhere. Perkenalkan, nama saya Kuku. Kita hari ini akan coba ngobrol dan bincang-bincang dengan salah satu paskibraka nasional yang dari Banyuwangi. Oke, jadi nanti coba kita ngobrol sedikit tentang pengalamannya untuk kemarin di paskibraka nasional. Oke, perkenalkan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ayumi Putri Sasaki, biasa dipanggil Ayumi. Oh, biasa dipanggil Ayumi. Terus sekarang bersekolah di mana? Siap, saya bersekolah di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara. Oh, Taruna Bayangkara. Berarti Taruna Bayangkara itu untuk itu ya, sekolah semi militer ya? Ya, siap. Oh, gitu. Di bawah naungan Polri. Di bawah naungan Polri. Oke. Terus ini siapa nih? Sebelahnya Ayumi nih? Siap, ini ada mama saya yaitu Agusnita Fitriani, biasa dipanggil Anita. Oh, Mama Nita ya, boleh dipanggil Mama Nita ya. Oke. Ini kalau boleh tahu sekeluarga berapa orang? Siap, saya 2 bersaudara, ada adik. Namanya? Ya, Akihiko Kayana Aska. Masih sudah bersekolah? Siap, masih bersekolah di 2 SD. Oh, di kelas 2 SD. Oke. Kok saya sedikit aneh, sedikit Ayumi, saya ditanya masalah namanya Ayumi nih. Ayumi Putri Sasaki. Ya. Ini kan ada sedikit hal yang mungkin jarang dipakai nama-nama untuk orang Indonesia kan. Ayumi blasteran apa enggak nih? Siap, blasteran. Blasteran mana? Siap, Jepang. Oh, jadi mama Indonesia, papa Jepang. Siap. Kalau papa namanya siapa? Kalau boleh tahu? Siap, Masatoshi Sasaki. Masatoshi Sasaki. Sasaki. Siap. Beliau asli orang Jepang. Siap, asli. Oh, gitu. Terus Ayumi lahir di Banyuwangi? Siap, tidak. Oh, saya kira di Jepang. Lahir di Jepang pasti ya? Siap, tidak. Oh, tidak juga. Lahir di mana? Siap, saya lahir di Denpasar. Oh, malah lahir di Denpasar. Siap. Tapi semenjak usia berapa nih di Banyuwangi? Siap, saya dari umur 4 tahun sudah pindah di Banyuwangi karena mama asli Banyuwangi. Oh, Mama Anita asli Banyuwangi berarti ya? Oke. Oke, nanti sedikit lah kita ngobrolin masalah ayah sama papa. Sorry. Siap. Nanti kita ngobrolin. Pengen sedikit obrolin tentang masa paskibrakanya Yumi nih kemarin di Jakarta. Sedikit kasih apa ya, gambaran sih gimana perjuangannya Ayumi mulai dari sekolah sampai bisa langsung lolos ke Istana Negara jadi salah satu pengibar bendera pusaka. Nih sedikit ceritain deh. Siap. Siap, pasti proses yang akan dilalui itu nggak mudah dan pastinya banyak rintangan-rintangannya, tapi alhamdulillah bisa dilalui dengan lancar dan sukses. Dari awal saya itu diseleksi di tingkat sekolah dulu. Jadi sekolah itu menawarkan kepada siswa-siswi yang kelas 10 yang ingin menjadi paskibraka maupun di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Setelah itu diseleksi di sekolah seperti tinggi badan, berat badan. Oh, ada standarnya? Iya. Standarnya gimana aja tuh? Kalau untuk putri itu 162 di kabupaten. Di Kabupaten Banyuwangi aja? Ya, kalau rata-rata di nasional itu 167 ke atas. Untuk putri. Untuk standar orang Indonesia memang tinggi banget loh itu. Siap. Untuk ukuran 167. Jadi kalau standar untuk pengibar bendera pusaka di Istana Negara itu 167 standarnya. Siap. Oke, terus untuk kalau putri. Untuk putrinya, ya. Kalau untuk putranya? Untuk putra 175 ke atas. 175? Iya. Orang tinggi saja 170 nggak sampai ini. Jadi nggak masuk ya berarti ya? Nggak masuk. Oke, terus dari mulai sekolah nih. Lalu kemudian di kecamatan. Diseleksi di kecamatan. Oh, di kecamatan dulu. Siap. Saya kan sekolah di SMA 2 Taruna Bayangkara Genteng, jadi saya ikut kecamatan Genteng. Oh, seleksi di kecamatan dulu, lolos lagi? Alhamdulillah lolos. Lolos lagi, kemudian tes lagi di? Kabupaten. Dites lagi di sana, tesnya kayak gimana sih tesnya biasanya? Kalau yang di kabupaten itu ada tes fisik, push up, sit up, naik turun tangga, kesehatan, terus baris berbaris juga,
PBB itu ya, Iya. yang jalannya kayak gitu ya, Iya, mesti siap, gimana tanah dan tegap, lain-lain. Oke. iya, siap. Terus habis dari kabupaten, kemudian ke Ke provinsi. masih ada step lagi provinsi. Dan setiap kabupaten itu mengirimkan 3 pasang. Cuman Banyuwangi mengirimkan cuma 2 pasang. 3 pasang untuk dikirimkan ke provinsi. Siap. Untuk dites lagi. Siap. 2 Tesnya sama putra atau dan beda lagi? 2 putri. Siap, beda lagi. Beda Tesnya dari gimana kalau di kabupaten ke provinsi beda. Di provinsi lebih banyak. Tesnya, stepnya. Ya, siap. Ada tes akademik, fisik seperti lari 12 menit, push up, sit up, shuttle run, terus baris berbaris, terus ada wawancara, kesehatan, psikolog juga. Oh, jadi sebenarnya nggak melulu cuman kita bisa baris ya, berarti tinggi badan tinggi nih, tapi baris sama baris. Tapi kalau psikologinya nggak lolos juga nggak bisa lolos juga berarti kan? Oke. Terus ketika nih setelah dari provinsi, berarti kan ini level terakhir nih tesnya nih sebelum ke nasional. Siap. Itu ada tes lagi nggak? Siap, ada. Jadi waktu seleksi di provinsi itu karena kabupaten di provinsi Jawa Timur ini banyak, jadi dibagi 3 gelombang. Banyuwangi dapat gelombang terakhir, gelombang 3. Dan gelombang 3 itu jarak ke nasional itu cuma 5 hari. Ke seleksi nasional itu cuma 5 hari. Jadi persiapan cuma melatih fisik, lari setiap pagi, terus ya juga bakat-bakat, juga seleksi akademik. Seleksinya juga. di situ semua. Siap. Saya bayangkan sekitar hampir 30 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Siap. Kemudian dipasangkan 2 pasang. Berarti lawannya Ayumi. Dan gini deh, dari Jawa Timur berapa orang yang lolos untuk nasional? Jadi ada 34 provinsi, setiap provinsi itu cuma diambil 1 pasang. Perwakilan 1 pasang. Jadi Ayumi bisa meninggalkan hampir 100 orang seleksi Siap. untuk berangkat ke Jakarta. Siap. Wih, sebuah prestasi loh itu. Alhamdulillah. Soalnya kalau dibilang kita sudah meninggal seleksi ini di tingkat di tingkat sekolah, kemudian di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, tambah lagi di tingkat provinsi. Yang segitu banyak, notabene oke lah, Kabupaten Banyuwangi orangnya kita bisa lolos, tapi tingkat provinsi itu udah sulitnya setengah mati loh untuk kita lolos ke sana, Siap. apalagi di tingkat nasional. Oke, selamat buat Ayumi kemarin sudah lolos ke Jakarta, dan saya melihat kemarin ketika penurunan bendera kalau nggak salah Ayumi ya pegang baki ya. Siap. Kalau itu udah ketemu langsung sama Pak Jokowi nih, sama Pak Menteri-menteri nih pasti ya. Siap. Terus kesannya Ayumi nih waktu di Istana Negara gimana? Selama ini deh, nggak usah ngomongin pengibaran bendera dulu. Kita ngomongin masalah pelatihannya Ayumi. Berapa hari selama pelatihan? Siap. Saya mulai tanggal 15 Juli sampai hari H. 15 Juli sampai hari H, berarti sekitar 30 hari. Siap. Itu apa aja yang dilakuin? Jadi selama tanggal 15 sampai tanggal 25 itu ada pemantapan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan seperti itu. Materi di dalam ruangan. Setelah tanggal 25 sampai hari H itu di luar ruangan, di lapangan. Oh, jadi langsung Melatih- praktek tuh? Iya, melatih PBB. Yang latih? Dari pelatih Angkatan Darat, Udara, Laut, dan Polri. Oh, jadi semua militer yang ada di Indonesia ya dipilih untuk ngelatih itu. Terus kemudian apakah di sana itu ada perbedaan antara yang kamu dapetin ketika di kabupaten sama di nasional apa di provinsi deh? Perbedaan mungkin cara latihannya atau yang seperti apa? Siap, pastinya ada. Cuman kita kan harus bisa melakukan yang baru. Oh gitu. Tapi Ayumi baru tahun ini pernah tes untuk paskibraka nasional atau sebelumnya pernah nih waktu kelas 1? Enggak. Siap. Baru kelas 2 ini. Siap. Baru. Karena seumur hidup cuman 1 kali. Oh gitu. Iya. Oke. Terus selama pelatihan nih, hal positif apa yang benar-benar Ayumi dapetin? Jadi di sana itu kan banyak teman-teman dari berbagai Provinsi, provinsi. Ya. Jadi juga beda agama, beda suku, bahasa. Jadi kita tuh harus mempersatukan itu semua agar satu chemistry. Oke. Jadi itu yang paling buat saya mempunyai teman banyak. Oke. Nih Ayumi sempat dekat sama siapa nih? Yang dari daerah mana? Yang waktu nasional? Semua dekat, cuman saya lebih sering karena sebelah Komunikasi, kamar, ya ada dari Bali, NTB, Kalimantan Timur, banyak, Jawa Barat. Sempet belajar nggak Jogja. tentang budaya mereka atau apa gitu?
Sempet. Cuman karena di sana tuh sibuk dengan latihan dan latihannya tuh dipisah menjadi 2 kelompok. Jadi kita memiliki teman baru. Oke, latihannya mulai jam berapa sampai jam berapa Ayumi? Jam 7 sampai menjelang sore. Jam 4 sampai jam 5. Itu tiap hari? Iya. Oke. Jadi seberat itu loh sebenarnya untuk orang bisa lolos masuk paskibraka. Jadi jangan dibayangin yang enak-enaknya aja ketemu Pak Jokowi, enggak. Tapi kan kita mesti mikirin juga perjuangan Ayumi mulai dari awal tes sampai tingkat nasional loh. Itu kan nggak masuk akal juga kalau semangatnya Ayumi kayak gimana, supportnya Mama Nita juga mungkin sama support keluarga. Ya apa ya? Saya sendiri sebagai orang Banyuwangi yang ngerasa bangga juga gitu loh. Seorang Ayumi yang bisa datang di Jakarta sebagai salah satu paskibraka nasional. Ya bangga juga gitu loh kita. Oke, selain hal yang positif, ada nggak sih sebenarnya yang pengen Ayumi dapetin tapi ternyata belum dapet nih, apa kira-kira yang selama di Jakarta? Nggak ada. Soalnya bawa baki juga hal yang istimewa kan ya Mama Nita. Jadi apalagi seorang pembawa baki yang bener-bener langsung ngasih bendera pusaka ke presiden ya. Nomor 1 di Indonesia. Bapak Presiden kan pasti pernah ketemu nih di sebelum upacara nih. Siap. Ada nggak pemantapan dari beliau yang sempat Ayumi dapetin? Siap. Jadi sebelum hari H, sebelum hari ulang tahun itu ada pengukuhan. Dikukuhkan menjadi paskibraka. Jadi sebelum itu saya dengan teman-teman saya tuh masih jadi calon paskibraka. Jadi pada tanggal 15. Jadi masih ada kemungkinan nggak bertugas kan? Iya. Jadi pada tanggal 15 Agustus saya bertemu dengan Bapak Jokowi karena dikukuhkan yang memakai kendit warna hijau. Oh, ada seragam sendiri. Ada. Cuma sama seragam ini cuma ada atribut tambahan. Iya. Oh gitu. Kendit warna hijau. Oke. Juga penyematan MPG. Pin ini. Iya. Oke. Jadi nggak semua orang bisa dapetin ini kan? Ya ini. Ya. Untuk ini beda. Nih, siapa nih yang pengen dapetin ini? Ayo coba tahun depan yang masih bersekolah. Sayang loh. Apalagi jujur saya pernah dengar juga bahwa seseorang yang sudah pernah ikut paskibraka nasional pasti ada sedikit hal yang mungkin, ataupun aku bilang banyak deh, nggak mungkin sedikit juga pengalaman ketemu orang-orang yang ada di istana, mungkin Pak Menteri-Menteri juga ketemu, apalagi ketemu Presiden RI 1 loh, siapa yang nggak pengen, iya kan? Oke, selanjutnya Ayumi, saya pengen sedikit ngobrol lagi masalah paskibraka. Sebegitu beratnya perjuangan Ayumi untuk bisa dapat dan bisa ikut jadi seorang paskibraka nasional. Sebenarnya apa sih yang bisa Ayumi sampaikan ke teman-teman, mungkin adik kelas ataupun siapapun yang ingin menjadi seorang paskibraka? Apa nih sarannya buat Ayumi, buat mereka? Ya semuanya tuh pasti harus semangat dan juga proses-proses yang dilalui juga belajar. Jangan cuma belajar, cuma jaga fisik, kesehatan dan juga usaha dan juga jangan lupa doa. Oke, doa. Doa orang tua lebih penting. Doa orang tua yang paling penting ya. Oke, jadi sedikit hal tentang paskibraka nasional kita sudah tanyain ke Ayumi. Sama terakhir nih Ayumi, ada nggak pesannya Pak Jokowi yang benar-benar bekas di Ayumi? Siap. Jadi saat dikukuhkan Bapak Jokowi itu dari teman-teman saya yang dari Aceh sampai Papua itu Bapak Jokowi berkeliling untuk dulu bersalaman, tapi ya, karena sekarang mungkin COVID, ya. Jadi cuman gini saja. Ya. Dan setiap anak tuh ditanyain dari mana, asal mana, provinsi ini, kabupaten mana. Oh ya, semangat ya, semoga nanti pengembaraan atau penurunannya sukses. Siap, oke. Itu pesan dari Pak Jokowi nih, jadi diingat-ingat bener ya. Oke. Ayumi, nih sedikit pertanyaan lagi sebelum kita melangkah ke pertanyaan yang lebih serius. Kira-kira ada kesan positif ataupun negatif deh, atau yang kurang enak, atau pengalaman yang paling membekas ketika Ayumi ada di Jakarta? Pasti
pengalaman-pengalaman itu ada kesan dan pesannya. Dan di situ ada kesan sedih maupun bahagia. Maksudnya kalau sedih itu pastinya ada karena jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Juga pertemuan itu pasti ada perpisahan. Oh iya, sama teman-teman yang di sana ya, apalagi udah deket banget nih, sebulan bareng. Udah nyaman banget. Terus kemarin pisah karena pulang ke daerah masing-masing. Tapi saving nomor teman-teman semua kan? Oh ada grupnya. Ada grupnya. Jadi bisa saling berkabar ya. Oke. Juga ada bagiannya juga seneng banget ketemu teman-teman dari 33 provinsi. Satu provinsinya dari Jawa Timur, yang lainnya kan dari provinsi lain. Iya. Ada yang lucu-lucu nggak anaknya, yang lucu kayak atau gimana gitu? Banyak banget. Banyak Apalagi yang banget. cowok itu kayak receh-receh, kayak suka komedi-komedi kayak gitu itu. Garing-garing gitu ya? Iya. Oke. Seru-seru pokoknya. Oke. Bikin kangen. Tapi Mereka. kalau pengen ada nggak sih kira-kira mungkin ada suatu saat pengen ketemu nih? Ada nggak biasanya kayak gitu? Ada. Kayak reuni gitu? Dan insya Allah semoga aja terjadi. Jadi? Tahun depan itu ketemu lagi. Untuk acara reunian? 1 Juni. 1 Akhirnya Juni. Pancasila. Oh ketemu lagi nih, Iya, kumpulin lagi. insya Allah. Dari Ketua BPIP itu jadi saya dan teman-teman saya untuk semua paskibraka itu belum jadi purna. Oh jadi masih paskibraka. bertugas bahasanya iya, ya? masih bertugas untuk 1 Juni. Insya Allah semoga Sampai 1 Juni ditaruh pun 1 Juni 2023? baru jadi purna paskibraka. Oh gitu, jadi Ayumi ini diawasin bener-bener nih sekarang berarti ya? Agak takut nih malahan. Enggak. Dan baru tahun ini, baru angkatan ini. Yang skema seperti itu? Iya, yang 1 Juni kita bertugas lagi. Dan semoga terjadi. Untuk mungkin adik-adik di bawahnya Ayumi atau gimana itu? Yang di bawah adik-adik saya itu 17 Agustusnya yang gitu ya. bertugas. Siap. Oke. Mungkin tentang Paskibraka kita udah tahu banyak nih tentang Ayumi, bagaimana perjuangannya Ayumi tadi, bagaimana Ayumi sudah sampai nih ke titik paling tertinggi yaitu Paskibraka Nasional, apalagi juga bawa baki, ketemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Jadi mungkin sedikit pengen tanya-tanya lagi nih. Saya sedikit penasaran dari awal tadi tentang namanya Ayumi. Siap. Namanya Ayumi kan Ayumi Putri Sasaki. Kemudian ayahnya namanya siapa? Papanya tadi? Masatoshi Sasaki. Masatoshi Sasaki. Sorry, Siap, bener? siap. Oke. Saya sedikit nanya juga nanti nih ke Mama Nita nih, yang lebih lama pasti kan masa-masa pacaran dengan papanya Ayumi nih. Ke Ayumi dulu. Ayumi, papa di mana sekarang? Kuburan papa saya di Banyuwangi. Oh, papa meninggal di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Oh, gitu. Oke. Dan makamnya juga tepat di depan rumah. Oke, sorry. Mungkin pertanyaannya sedikit sedikit melo dikit lah. Papa dari Jepang, mama dari Banyuwangi. Ayumi, papa meninggal ketika Ayumi berusia 6 tahun. 6 tahun. Siap. Ada nggak pengalamannya sedikit tentang Ayumi paham tentang papa? Ya karena papa dulu sakit, jadi saya jarang kumpul sama papa. Karena kan juga masih kecil TK 0 besar ya, Mas. TK 0 besar, Iya. papa sudah meninggal. Sakit apa? Sorry, saya tanya. Sakit kecelakaan Oh, di papa Jepang. meninggal karena kecelakaan? Iya. Oke. Cuman ada pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh mama, Jadi nenek dari keluarga jadi lainnya. pengalamannya Iya, Ayumi kayak yang cerita, mungkin belum paham "Dulu ketika kamu kayak gini diginiin. Oh, gitu. Tapi saya yang lebih terkesan sekali oleh papa, perjuangan papa untuk kembali ke Indonesia saat papa sedang sakit. Ah itu nih nanti mesti diceritain. Tapi sebelum itu saya pengen tanya sedikit. Ayumi bisa bahasa Jepang nggak nih? Siap tidak? Kok bisa sih? Papa nih orang Jepang harus belajar harusnya bahasa Ya, Jepang. cuman kan papa udah meninggal dari Oh, iya umur juga saya sih. 6 tahun, jadi nggak ada yang ngajar. Tapi mungkin keluarga papa yang di Jepang masih komunikasi nggak sama Ayumi sama Mama Nita? Sempat ada, cuma sekarang sudah Nggak pernah ya? ya udah lama Udah tidak lama nggak kontak. komunikasi. Iya. Oke, mungkin pengen sedikit tanya-tanya ke Mama Nita tentang papa nih. Papanya Ayumi namanya Pak Sasaki. Saya bilang Masatoshi Sasaki. panggilannya Satoshi. Sasaki. Oke. Biasanya pakai memang marganya ini belakang atau gimana nih orang Jepang panggilnya nih?
Biasanya sih nama ya, kalau Sasaki itu kan marga. Oh, Sasakinya marga. Iya, Kalau panggilan berarti Bapak Masatoshi. Tapi Masatoshi. ya kebanyakan kan lebih gampangnya manggilnya Sasaki. Sasaki. Oke. Terus Mama nih ketemu papanya Ayumi di mana sih? di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi sendiri. Iya. Beliaunya kerja di Banyuwangi waktu itu. Iya, sebetulnya kan dia kan ekspor kayak furniture gitu. Oh, ekspor impor ke Jepang Iya, dari Banyuwangi. Iya. Nah, Terus? kebetulan bos saya itu temennya Papanya Papanya Ayumi. Ayumi. Oh, gitu. Saya Jadi kerja cinlok nih. di- Jadi cinlok nih. Dia mamanya Ayumi cinlok nih. Terus setelah itu katanya Ayumi tadi tinggal di Bali, pindah kelahiran Bali nih. Iya. Jadi bukan di Banyuwangi untuk tinggalnya Mama Nita sama Papa. Enggak. Kalau papanya Ayumi itu kan memang stay-nya kan di Bali. Oh, standby-nya di Ya, Bali. begitu kita menikah, itu saya langsung diajak pulang ke Bali. Oh, jadi tinggal di Bali. Iya. Gitu. Iya. Terus Ayumi lahir di Bali, berarti Ayumi sempat di Bali berapa tahun? Ayumi dari Ayumi lahir umur 4 tahun tuh kita pindah ke Banyuwangi. Ya, karena kan papanya kan perjalanannya panjang ya, ceritanya panjang. Boleh nih, juga. boleh diceritain dikit deh. Boleh diceritain dikit. Agak melo nih. Nggak apa-apa dong, butuh cerita sedikit nggak nih? Dari papanya waktu kecelakaan itu saya hamil Ayumi ini 5 bulan. Hamil Ayumi 5 bulan? Iya, kecelakaan. Terus kan karena kecelakaannya ini kan gagal otak di sini. Gagal Beliaunya, otak. saya Gagal minta otak maaf kan. sebelumnya, saya potong. Kecelakaannya beliau karena, Kepleset di tangga. oh gitu, gitu ya, Ya, kepleset, terus ini kepalanya Terbentur. Iya, terbentur. Akhirnya operasi gagal otak berat 6 bulan kan. Ya. Tapi saya pas papanya kecelakaan itu, saya sempat nyusul ke sana. Ke Bali? Enggak, Di di Jepang? Jepang, Oh, iya. jadi ketika kecelakaannya itu di Jepang? Iya, kecelakaannya di Jepang. Iya, terus saya kan nyusul Iya, iya. di sana. Ya kebetulan kan dari rumah sakit ke rumah kan, Lumayan jauh. jadi ya saya sendiri tinggal gitu. Jadi Mama sempat tinggal sendiri di Jepang untuk ngerawat papanya Ayumi? Iya. Terus setelah itu keluarga kan pinginnya saya melahirkan di sana. Keluarga yang di Jepang? Iya. Terus saya kan takut juga ya. Karena memang Mama nggak ada yang nemenin selain Mama Iya, sendiri, apalagi keluarga papanya Ayumi, mamanya nggak terlalu dekat mungkin ya? Iya. Oh, oke. Terus begitu pas udah 7 bulan, saya izin pulang Pulang ke ke Indonesia. Indonesia untuk ini 7 bulanan. 7 bulan. Iya. Baru diizinkan pulang. Terus Mama Nita tadi sempat cerita sedikit masalah perjuangannya Papa untuk bisa pulang ke Indonesia. Boleh dong Mah sedikit ceritain tentang perjuangan papanya Ayumi nih untuk bisa sampai ke Indonesia. Jadi pas papanya kecelakaan itu dokter ya. Dokter itu Agak gini deh. dokternya itu kan ngomong katanya papanya hidup itu keajaiban. Kemungkinan hidupnya Papa kecil. Keajaiban kan. Terus makanya pas saya pulang, Ayumi lahir dapat 1 bulan itu, papanya Ayumi itu sering kabur dari rumah sakit. Hanya untuk pengen ketemu. Hanya ingin lihat Ayumi. Nah akhirnya begitu Ayumi lahir 1 bulan, papanya mau nggak mau dokter mengizinkan untuk ke Bali. Kembali ke Bali. Iya, diantar ini onisangnya Ayumi. Onisang itu kakak dari papanya Ayumi. Kakaknya Ayumi dari papanya. Oh gitu ya. Sama temennya diantar ke Bali. Gitu. Jadi ya benar-benar berjuang juga papanya kan ingin karena lihat beliaunya juga Ayumi, masih gitu. sakit. Iya. Dan kondisinya. mesti memang pengen datang ke Indonesia untuk ketemu sama Ayumi. Saya sebenarnya sedikit sungkan untuk tanya, tapi apakah Ayumi pernah ataupun punya kesan yang mungkin sedikit aja yang diingat
walaupun ketika itu masih kecil? Kira-kira Ayumi apa kira-kira yang mungkin disampaikan oleh mama deh ketika Ayumi masih kecil, papamu nih gini nih, papa gini nih dulu. Yang dipukul. Jadi dulu waktu saya masih kecil, itu saya tuh megang spidol dan saya lempar ke papa. Papa marah, soalnya malah dilempar ganti ya. Dilempar ganti ke Ayumi nih. Biar kata papa tuh biar Ayumi tuh ngerasain kalau dilukain tuh sakit. Jadi nggak berani ngelukain orang. Jadi itu jadi pesannya papa nih buat Iya. Ayumi. Kalau kamu mukul, ya kamu bisa ngerasain ketika dipukul tuh rasanya Iya, gimana, betul. kayak Jadi gitu. jangan pernah menyakiti orang lain. Oke. Terus apa ya, bahasanya saya bahwa harapannya Ayumi apa untuk papa? Ya, Walaupun papa sudah meninggal, kan Ayumi pengen sesuatu hal yang buat papa bakal tahu kok juga gitu. Apa sih yang pengen dipengin Ayumi? harapan saya semoga papa di sana tenang, dapat tempat yang indah Yang dan didoain ditempatkan terus. oleh Allah SWT. Terus juga saya kalau apalagi kemarin tuh waktu pelatihan kan nggak ada kabar dari mama, nggak pegang Karena handphone. alat komunikasi semua Iya, semua diambil. Oke. Jadi awal masuk sana itu HP langsung disita, langsung diambil. Jadi tidak komunikasi dengan keluarga. Dan Ayumi nggak pernah ditinggal sama mama nih dari kecil, ya kan? Iya, nggak pernah. Cuman kan saya di asrama. Tapi kan rasa Komunikasi, kangen itu masih ada, masih kangen banget. Tapi saya tuh setiap latihan kalau lagi capek, terus kan latihan juga nggak mungkin berjalan lurus, pasti ada lika-liku, nggak tahu ini salah, nggak tahu ini. Tapi saya tuh kayak harus semangat. Papa pasti dampingin saya di sini. Mama pasti selalu dampingin meskipun jauh. Kalau papa kan udah nggak ada, jadi saya tuh mikir papa pasti lagi di samping, lagi di sini. Lagi gitu. nemenin Ayumi nih, Iya. semangatin Ayumi nih. Oke. Terus buat Mama Nita nih pertanyaan nih sebenarnya. Sebangga apa sih Mama sama Ayumi? Sebangga apa dan apa harapan Mama buat Ayumi ke depannya? Ya, sebangga apa ya? Nggak bisa diutarakan saking Bangganya. bangganya gitu. Ya kalau harapan itu semoga kedepannya Ayumi lebih baik lagi. Apa yang dicita-citakan Ayumi tercapai. Cita-citanya Ayumi apa? Jadi Taruni Akademi Kepolisian. Menjadi Taruni Akademi Kepolisian. Jadi memang harapannya Mama, pengennya Mama Ayumi, ya apa kata Ayumi, tapi harus jadi lebih baik, cita-citanya tercapai, begitu kan Mama? Jadi Ayumi siap buat konsekuensi. Ayumi kan mesti nyiapin semuanya nih untuk jadi seorang taruni. Pastinya harus siap dan juga harus dilatih lagi belajarnya, fisik, Soalnya jaga kan kesehatan. Seorang taruni tesnya seorang anggota akademi kepolisian itu kan nggak gampang gitu. Iya, Pasti lebih berat daripada yang lain-lain. siap. Kira-kira persiapannya Ayumi yang paling deket apa nih? Fisik atau gimana? Fisik, terus jaga kesehatan, terus ya pastinya Iya. lebih rajin belajar lah. Lebih rajin belajar itu yang utama. Tuh dengerin teman-teman. Sebenarnya perjuangan seseorang itu bisa terlihat, kesuksesannya bisa terlihat sebagaimana dia berjuang. Semakin keras dia berjuang, semakin bagus juga hasil yang didapat. Terus beberapa hal yang pernah saya dapat itu ketika ada orang ngomong gini, seorang pemenang itu tidak akan pernah didapat dengan cara yang mudah. Karena apa? Pemenang itu pasti pernah jatuh, pemenang itu pasti pernah merasa dia paling jelek, dia paling buruk. Tapi ketika dia terus berusaha dan terus berusaha mengalahkan dirinya sendiri, maka perjuangan dia akan terbayar ketika kesuksesan datang. Nah, itu yang utama. Terus gini nih Ayumi, pengen sedikit tanya masalah support nih sebenarnya. Nanti mungkin Mama Nita bisa tambahin juga, karena Ayumi nggak tahu nih, biasanya taunya sekolah dan sekolah. Tahu saya cuman pelatihan. Latihan, datang, siap berat, diam, jalan gitu kan. Iya. Oke, lebih ke gini nih. Ada nggak perhatian dari pemerintah kabupaten, mungkin provinsi atau nasional untuk Ayumi selepas Ayumi kemarin Melaksanakan tugas sebagai paskibraka nasional? Siap.
Waktu awal sebelum masuk nasional itu emang diundang oleh Ibu Bupati, Ibu Ipuk, disambut dan diberi motivasi, diberi semangat. Dan untuk kepulangannya ini masih belum. Oh, jadi pulang ini masih belum ada. Ya. Belum ada sambutan dari ibu-ibu ya. Oke. Terus mungkin Mama Nita nih, saya pengen tanya Mama Nita. Kira-kira nih Mama Nita, karena prestasinya Ayumi yang juga membawa nama harum Kabupaten Banyuwangi, kemudian Provinsi Jawa Timur. Kira-kira ada nggak sih Mah harapan untuk mungkin bisa didengar nih sama Ibu Ipuk yang notabene Bupati Banyuwangi untuk support sinyal ke Ayumi? Kalau harapan itu pasti ya. Ya. Karena kan Ayumi ini berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Pasti Untuk membawa Kabupaten Banyuwangi juga. nama provinsi Dan kabupaten. terutama Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi tempat Ayumi tinggal kan. Iya. Pasti harapan itu ada dan untuk kedepannya itu tolonglah diperhatikan lagi. Iya. Gitu. Jadi lebih diutamakan perhatian sedikit, nggak usah terlalu banyak sudah. Iya. Yang penting Ayumi ini karena dia punya prestasi, dia punya hal yang baik, kenapa nggak kita sedikit bantu Ayumi, mungkin entah itu beasiswa mungkin. Saya rasa gitu, Mama. Iya. Gimana? Kalau harapan saya itu tidak seperti itu ya. Saya hanya ingin anak saya ini dihargailah ya. Iya. Perjuangannya itu Nggak gampang. dihargai. Iya. Karena perjuangannya Ayumi ini nggak semudah kita bayangkan gitu loh. Dan sampai hari ini dari Pemkab sendiri sih belum ada penyambutan. Ya. Ya, Karena mungkin ya tapi saya tetap berharap Ya. Bu Ipuk menyambut Ya. gitu. Jadi mungkin dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga kita punya seorang putri istimewa yang udah bawa nama Banyuwangi ke kancah nasional. Kenapa nggak kita perjuangkan juga dia untuk bisa bawa nama Banyuwangi lebih tinggi lagi dengan prestasinya yang lain. Mungkin itu. Untuk perhatian apa sih yang diinginkan? Kalau ngomong perhatian dan lain-lain, perhatian yang kayak gimana? Contoh dari Mama. Contohnya ya perhatiannya ini lebih di jangan ke Ayumi lah, maksudnya jangan hanya ke Ayumi. Kan banyak generasi muda terutama yang ada di Banyuwangi ini yang berprestasi. Betul. Kan gitu. Saya minta lebih diperhatikan lagi agar muda-mudi yang Banyuwangi ini lebih semangat lagi untuk meraih prestasi-prestasi yang lebih lagi gitu, yang membanggakan Banyuwangi. Yap, gitu. Betul. Jadi mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu juga, banyak orang yang sebenarnya orang asli Banyuwangi yang punya prestasi, tapi jarang orang tahu. Iya. Karena follow up kita untuk mengetahui. Contohnya begini, Ayumi ini dari Paskibraka nasional yang sudah sudah berada di Istana Negara, pasti kan punya prestasi. Ayumi sebenarnya kan punya sesuatu hal yang bisa disampaikan ke adik-adiknya, ke teman-teman sekolah, bukan cuma di SMA Taruna. Yeah. SMA yang lain, anak-anak kelas 1 mungkin, atau yang masih SMP yang benar-benar punya cita-cita jadi seorang paskibraka. Ayumi bolehlah nanti suatu ketika dikumpulkan beberapa orang atau beberapa siswa dari semua sekolah di Banyuwangi yang mungkin SMP atau SMA yang mereka punya cita-cita sama dengan Ayumi gitu loh. Ayumi bisa bercerita nanti, oh perjuangan saya itu seperti ini. Jadi mereka bisa belajar dari sana bahwa cita-cita itu bisa diwujudkan dengan kerja keras. Itu kan benar kan Ayumi? Jadi mungkin sebenarnya hal yang kecil kalau menurut saya Mama Nita, kalau sekelas Kabupaten Banyuwangi itu punya andil untuk Ayumi kelak. Jadi ya mungkin saya berharap juga ke Bu Ipu, mungkin Dinas Pendidikan ataupun yang berkaitan langsung dengan Ayumi, ayolah support Ayumi dan support teman-temannya Ayumi yang berprestasi yang lain. Soalnya saya lihat beberapa orang, salah satunya anak SMA 1 Genteng, dia sampai juara animasi Pocari Sweat tingkat dunia.
sampai dibawa ke New York. Ada lagi salah satu siswa juga dari Rogo Jampi, dia tuh web analisis yang udah nggak gemen-gemen, dia seorang anak SMA yang bisa bikin website yang diakuin tuh sama nasional gitu loh. Tapi kan teman-teman nggak ada yang tahu lah, itu yang mungkin sebenarnya butuh digali lagi. Banyak hal yang ada di Banyuwangi yang mungkin bisa jadi tolak ukur dan mungkin jadi pilot project nih untuk teman-teman adik-adik dari SMA, SMP untuk bisa belajar dari mereka. Pekerjaan Ayumi ataupun kerja kerasnya Ayumi itu juga nggak gampang nih dapat. Dan perjuangan itu oke lah, Ayumi sudah sukses sampai ke puncaknya yaitu Paskibraka nasional. Tapi saya sendiri, mungkin Mama Nita, Ayumi sendiri berharap bahwasanya pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur bisa sedikit perhatian kepada Ayumi. Jadi nanti mungkin saya berharapnya Bu Ipu ataupun Dinas Pendidikan bisa ngasih sedikit ataupun aku ngomong beasiswa buat Ayumi. Karena Ayumi ini udah asetnya Banyuwangi. Sayang kalau dilepas gitu loh. Apalagi Ayumi juga punya cita-cita jadi seorang taruni. Jarang loh dalam satu kabupaten ada salah 1-2 orang yang bisa lolos ke Akademi Polisi. Apalagi wanita nih, saya tahu sendiri sulitnya minta ampun. Jadi tolonglah untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi biar lebih memperhatikan teman-teman ataupun adik-adik yang berprestasi. Banyak orang yang berprestasi di Banyuwangi, banyak orang yang mungkin jadi bisa jadi contoh untuk semua orang yang ada di Banyuwangi. Oke, Mama Nita dan Ayumi, terima kasih banyak udah datang di BWX Podcast Anywhere. Saya terima kasih banyak dan saya berharap Ayumi, Mama Nita sehat selalu dan mungkin suatu saat Ayumi harus mewujudkan semua cita-citanya. Semoga lolos jadi taruni Akademi Polisi. Mama Nita juga sehat selalu dan doa terbaik untuk Papa. Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Ketemu lagi di BWX Podcast Anywhere.